Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, mata kuliah Akuntansi Manajemen yang diampu oleh Ibu dosen Ani Pujianti, ME SY. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Milia Fitriani, kemudian rekan saya, yaitu Rai Aditya dan Umi Nurlaila. Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul tentang biaya relevan untuk pengambilan keputusan khusus. Untuk teman-teman, silahkan disimak ya videonya dengan baik. Informasi akuntansi diferensial menyajikan informasi yang mengenai transaksi pendapatan biaya dan atau aktivitas yang berbeda. Jika suatu tindakan tertentu dipilih berkaitan dengan masa yang akan datang, diperlukan untuk masalah pemilihan alternatif pendapatan diferensial. Pendapatan yang berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi-kondisi yang lain. Biaya diferensial digunakan pula biaya relevan. Digunakan untuk pemilihan alternatif. Biaya berbeda dalam suatu kondisi dibandingkan dengan kondisi yang lain. Pengambilan keputusan untuk alternatif tindakan berkaitan dengan masa yang akan datang. Karakter dari biaya relevan merupakan biaya masalah yang akan datang. Berbeda dengan di antara alternatif. Biaya tidak alternatif. Biaya masa yang lalu. Biasa masa yang akan datang yang sama di antara alternatif. Perbedaan biaya penuh dan biaya diferensial itu sifatnya karakter. Sifatnya biaya penuh, biaya keseluruhan yang dibandingkan pada produk atau objek biaya baik langsung maupun tidak langsung. Biaya diferensial, unsur biaya penuh yang berbeda dalam suatu kondisi tertentu. Karakter biaya penuh berasal dari sistem akuntansi biaya yang pada umumnya disusun untuk penggunaan dan pelaporan biaya penuh secara rutin. Biaya diferensial, tidak ada sistem akuntansi biaya yang khusus dalam akuntansi diferensial. Perbedaan biaya penuh dan biaya diferensial. Perbedaannya perspektif waktu. Biaya penuh pada umumnya berkaitan dengan informasi biaya masa yang lalu, biaya yang historis untuk beberapa kebutuhan, misalnya penentuan harga jual yang normal, dan biaya historial disesuaikan dengan transaksi masa yang akan datang. Biaya diferensial selalu berkaitan dengan masalah masa yang akan datang. Perbedaan diferensial. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudara Adit, yaitu konsep biaya relevan dalam pengambilan keputusan khusus yang berkaitan dengan pemilihan alternatif dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, menerima atau menolak pesanan penjualan khusus. Kemudian yang kedua, pengurangan atau penambahan jenis produk atau departemen. Yang ketiga, membuat sendiri atau membeli bahan baku produksi. Yang keempat, menyewa atau menjual fasilitas perusahaan. Kemudian yang kelima, menjual atau memproses lebih lanjut hasil dari produksi. Dan yang terakhir yaitu penggantian aktiva tetap.
Yang selanjutnya yaitu menerima atau menolak pesanan. Ada kalanya perusahaan memperoleh pesanan penjualan dengan harga khusus, misalnya dengan harga lebih rendah dari harga jual normal. Dan untuk mengambil keputusan penerimaan atau penolakan pesanan khusus tersebut, manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Jika perusahaan beroperasi pada kapasitas penuh, maka pengerjaan pesanan tersebut akan menyebabkan kenaikan biaya produksi yang bersifat tetap dan variabel. Dengan demikian, biaya produksi tetap dan variabel merupakan biaya diferensial yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif. Dan jika operasi perusahaan masih berada di bawah kapasitas penuh dan memungkinkan pengerjaan pesanan khusus tersebut tanpa menambah kapasitas pabrik, maka dalam hal ini biaya produksi yang bersifat variabel merupakan biaya diferensial. Namun, jika pengerjaan pesanan khusus tersebut mengakibatkan kenaikan biaya usaha, selain biaya produksi yang berubah, maka biaya usaha tersebut juga merupakan biaya diferensial yang harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Perhitungan yang selanjutnya yaitu pada keterangan sebagai berikut. Pada keterangan, hasil penjualan 1.000 dikali Rp2.000 menghasilkan 2 juta, kemudian 1.000 dikali Rp2.000 itu dikosongkan, kemudian 1.000 dikali 1.400 itu menghasilkan 2.140.000 yang diletakkan pada dengan pesanan khusus. Di sini perbedaan yang tertera antara tanpa pesanan khusus dan dengan pesanan khusus yaitu jumlah dari 2.140.000 dan 2 juta, yaitu perbedaannya 140.000. Kemudian untuk biaya produksi variabel 1.000 dikali 1.200 yang berjumlah Rp1.200.000, kemudian 1.100 dikali 1.200 yang berjumlah Rp1.320.000 yang terletak pada dengan pesanan khusus. Di sini juga memiliki perbedaan, yaitu jumlah Rp1.320.000 dan Rp1.200.000, yaitu Rp120.000. Kemudian pada margin kontribusi, hasil dari tanpa pesanan khusus atau jumlah yaitu Rp800.000, kemudian jumlah dari pesanan dengan pesanan khusus yaitu Rp820.000, kemudian jumlah dari perbedaan yaitu Rp20.000. Biaya tambahan atau incremental cost yaitu tambahan biaya yang akan terjadi jika suatu alternatif dipilih atau jika pesanan tersebut khusus diterima. Berdasarkan analisa dari perhitungan tadi, maka sebaiknya manajemen menerima pesanan penjualan khusus tersebut karena 2 alasan, yaitu tambahan pendapatan Rp140.000 lebih besar daripada biaya tambahan yaitu Rp120.000. Kemudian yang kedua, dengan mengerjakan pesanan khusus tersebut, margin kontribusi perusahaan Rp820.000 lebih besar dibandingkan jika pesanan khusus tersebut ditolak. Untuk materi yang selanjutnya yaitu peniadaan jenis produk atau departemen. Di sini, peniadaan jenis produk atau departemen timbul karena jenis produk atau departemen tersebut menderita kerugian secara terus-menerus. Kemudian, yang kedua yaitu manajemen harus mempertimbangkan pendapatan diferensial dan biaya diferensial. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan menghilangkan salah satu jenis produk atau departemen. Harus pula mempertimbangkan adanya biaya terhindarkan atau yang disebut dengan avoidable cost dan biaya yang tak terhindarkan atau unavoidable cost. Biaya terhindarkan atau
Unavoidable cost merupakan biaya-biaya yang tidak akan terjadi jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan atau dieliminasi. Kemudian, biaya relevan yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan alternatif. Materi yang selanjutnya yaitu biaya tak terhindarkan atau unavoidable cost. Pada umumnya merupakan biaya bersama atau joint cost bagi beberapa jenis produk atau departemen, sehingga peniadaan salah satu jenis produk atau departemen tidak mempengaruhi terjadinya biaya tersebut. Biaya yang akan tetap terjadi dengan pengambilan keputusan jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan atau dieliminasi. Misalnya, sebuah departemen store memiliki 3 departemen utama, yaitu departemen makanan, departemen kelontong, dan departemen obat-obatan. Berikut ini taksiran perhitungan rugi laba untuk setiap departemen. Perhatikan tabel berikut. Manajemen departemen store mengambil keputusan untuk meneruskan atau meniadakan departemen yang dalam beberapa tahun ini selalu merugi. Dari tabel tersebut dapat dianalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensialnya. Analisisnya berupa pendapatan yang dikorbankan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan adalah sebesar 5 juta rupiah, lebih besar daripada biaya yang dihindarkan, yakni 4.750.000 rupiah. Pada tabel perhitungan, jumlah biaya kesempatan opportunity cost adalah 5 juta rupiah apabila perusahaan memilih untuk meniadakan departemen makanan. Jika biaya kesempatan lebih besar daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan meneruskan departemen makanan. Sebaliknya, jika biaya kesempatan lebih kecil daripada biaya terhindarkan apabila perusahaan meniadakan departemen makanan, maka sebaiknya perusahaan memutuskan untuk meniadakan departemen tersebut. Biaya terhindarkan sering pula disebut sebagai penghemat biaya tambahan atau incremental cost saving. Selanjutnya, penambahan jenis produk atau departemen. Jika dengan meniadakan departemen makanan, perusahaan bermaksud menambah departemen baru, yaitu departemen kosmetik, perusahaan harus menganalisis pendapatan diferensial dan biaya diferensial antara tetap meneruskan departemen makanan dengan meniadakan departemen makanan dan menambah departemen kosmetik, atau mengganti departemen makanan dengan departemen kosmetik. Data departemen kosmetik taksirannya hasil penjualan 3 juta rupiah, biaya variabel 2.100.000 rupiah, dan biaya tetap terhindarkan yaitu 350.000 rupiah. Analisis, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan analisisnya, manajemen memilih alternatif kedua karena biaya kesempatan jika alternatif kedua dipilih 2 juta rupiah lebih kecil dibandingkan dengan biaya dapat dihindarkan, yaitu 2.300.000 rupiah. 2.300.000 rupiah. Jika memilih alternatif 1, laba yang diperoleh 175.000 sama dengan 101.750 diambil 900.000 rupiah, lebih kecil dibandingkan dengan jika alternatif 2 yang dipilih 475.000 rupiah sama dengan 1.375.000 rupiah diambil 900.000 rupiah. Kesimpulan yang dapat diambil, peniadaan departemen makanan dapat dibenarkan jika departemen tersebut diganti dengan departemen kosmetik.
Materi yang selanjutnya, membuat sendiri atau membeli dari luar. Pengambilan keputusan membuat sendiri atau membeli dari luar dibagi menjadi dua, yaitu aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Yang pertama, aspek kualitatif ialah segi yang tidak dapat diukur dengan satuan uang dalam pengambilan keputusan. Sementara aspek kuantitatif ialah segi manfaat dan biaya dari pemilihan alternatif yang dapat diukur dengan satuan uang. Materi selanjutnya, menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Misalnya, perusahaan mempunyai mesin yang sudah tidak diperlukan lagi dalam operasi. Harga perolehan mesin tersebut 2 juta rupiah dan akumulasi penyusutan sampai dengan saat ini sebesar 1.200.000 rupiah. Mesin tersebut dapat disewakan kepada perusahaan lain dengan taksiran pendapatan sewa setahun 1.250.000 rupiah. Jika dijual, mesin tersebut diperkirakan laku seharga 1 juta rupiah. Biaya reparasi dan asuransi mesin agar siap disewakan adalah 350.000 rupiah. Jika dijual, perusahaan harus memberikan komisi untuk perantara, yaitu 60.000 rupiah. Keputusan yang akan diambil oleh manajemen adalah menyewakan atau menjual mesin tersebut.